semua sehat selalu dan walaupun masih belajar dari rumah, tetap semangat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hidayati Uli Nikmah dari Posko 76 IAIN Kudus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi logaritma matematika, yaitu untuk kelas 10 SMA atau SMK. Nah, di materi logaritma kali ini saya sudah menyajikan 4 submateri yang akan kita bahas di materi logaritma matematika. Nah, submateri yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah logaritma matematika. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai konsep umum dan pengertian dari logaritma tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada penggunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir yaitu ada sifat-sifat dan contoh dari logaritma. Nah, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu sejarah mengenai logaritma matematika. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang menciptakan metode logaritma itu? Nah, jadi metode logaritma itu pertama kali dipublikasikan oleh seorang matematikawan dari Skotlandia yang bernama John Napier pada tahun 1614. Nah, kenapa John Napier menciptakan metode logaritma ini? Karena John Napier itu mengalami kesusahan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan perpangkatan. Seperti contohnya, 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 10. Nah, misal 2 pangkat 3 kan hasilnya 8, kurang kan? Terus kalau 2 pangkat 4 hasilnya berapa? 16. Nah, kelebihan kan? Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 10? Pasti itu ada di antara angka 3 dan 4. Nah, susah juga kan ya? Nah, oleh sebab itu John Napier menciptakan metode logaritma ini untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan perhitungan. Nah, sekarang kalau sudah memiliki gambaran mengenai logaritma, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu ada pengertian dan konsep umum dari logaritma. Nah, jadi konsep umum dari logaritma matematika yaitu A log X sama dengan N, yang artinya X itu sama dengan A pangkat N dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. X itu harus lebih dari 0 dengan keterangan A di sini itu merupakan bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X di sini itu merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau biasa disebut dengan numerus dengan syarat X itu harus lebih besar dari 1. Kemudian N di sini yaitu merupakan besar pangkat atau nilai logaritmanya. Nah, contohnya seperti ini. 2 log 16 yang artinya 16 sama dengan 2 pangkat N. Nah, N-nya kan belum diketahui, maka yang dicari yaitu pangkatnya, yaitu N. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Nah, pasti jawabannya 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 2 log 16 yaitu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi dari konsep umum tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi intinya dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Gimana? Sudah paham kan mengenai logaritma? Kemudian kita masuk ke penggunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi logaritma ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi logaritma ini hanya biasanya itu digunakan di matematika terapan seperti penghitungan skala Richter untuk gempa bumi dan desibel, kemudian penghitungan frekuensi musik, dan dalam biologi sendiri itu digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, kemudian antropologi dan keuangan untuk menghitung bunga majemuk. Nah, itu penggunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi logaritma juga bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang langsung ke sifat-sifat dari logaritma sendiri itu. Jadi di sini sudah ada beberapa sifat-sifat dari logaritma, yaitu ada 8 ya. Nah, yang pertama itu ada A log 1 sama dengan 0 dan A log A itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, A log X ditambah A log Y sama dengan A log XY, dengan syarat nilai basis A itu harus sama. Kemudian yang ketiga ada A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y, dengan syarat nilai basis A juga harus sama. Kemudian yang keempat yaitu ada A log B kali B log C sama dengan A log C, dengan syarat nilai B itu harus sama. Yang kelima yaitu ada A log X sama dengan C log X per C log A, dengan syarat nilai P itu harus lebih besar dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang keenam yaitu ada A log X sama dengan 1 per X log A. Nah, yang ketujuh itu ada A pangkat M log X N sama dengan N per M A log X, dengan syarat nilai N itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang terakhir yaitu ada A pangkat A log X sama dengan X. Nah, itu tadi beberapa sifat-sifat dari logaritma. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada contoh-contoh logaritma. Mari kita simak contoh-contoh logaritma supaya kita bisa lebih memahami dari sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. Nah, misal ada soal seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi, misal ada penjumlahan seperti ini, kita lihat saja sifat yang kedua yaitu A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Jadi, tanda plusnya ini bisa berubah menjadi kali. Maka 2 log 4 dikali 12. Nah, kalau pengurangan kita lihat ke sifat yang ketiga, yaitu A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Maka tanda kurang di sini kita ubah menjadi per 2 log 6. Maka hasilnya di sini yaitu 2 log 4 kali 12 itu 48
per 2 log 6. Hasilnya yaitu 2 log 48 dibagi 6 yaitu 8. Nah, 8 ini kita ubah menjadi ke bentuk perpangkatan. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, benar, 2 pangkat 3. Maka 8 di sini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, 3-nya kita taruh depan menjadi 3 kali 2 log 2. Kita lihat ke sifat logaritma yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1. Maka 2 log 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya di sini yaitu 3. Nah, mudah kan? Terus langsung saja kita ke contoh yang kedua. Yaitu ada 3 log 7 dikali 7 log 81. Nah, terus gimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kita langsung saja lihat ke sifat nomor 4, yaitu jika ada A log B dikalikan dengan B log C, itu hasilnya akan menjadi A log C dengan syarat nilai B-nya ini itu harus sama. Nah, tadi kan A log B dikalikan dengan B log C, maka hasilnya akan menjadi A log C jika syaratnya nilai B ini itu harus sama. Nah, kalau ini kan soalnya B-nya sudah sama, maka hasilnya yaitu A log C. Berarti menjadi 3 log 81. Nah, yang diubah yaitu 81-nya. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 81? Nah, benar, 3 pangkat 4. Maka 81 di sini kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 4. Nah, 4-nya kita taruh ke depan lagi, sama seperti contoh soal yang pertama. Terus kemudian 3 log 3. 3 log 3 kan sama dengan A log A sama dengan 1. Maka 3 log 3 sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu 4. Nah, seperti ini. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu 2 log 8 sama dengan M, 2 log 7 sama dengan N. Maka berapa 16 log 14? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma yang nomor 2, yaitu dengan cara kita ubah terlebih dahulu nilai 16 log 14. Jadi kita ubah ke sifat nomor 2, yaitu menjadi log 14 per log 16 seperti ini. Kemudian kita cari basisnya. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan basisnya? Nah, kita bisa menentukan basisnya itu dengan cara melihat nilai yang paling sering muncul pada soal. Nah, kalau di sini angka 2 itu muncul sebanyak 2 kali. Ini muncul sebanyak 2 kali. Kemudian angka 8 muncul sebanyak 1 kali. Nah, ini muncul sebanyak sekali. Kemudian angka 7 juga munculnya sebanyak 1 kali. Nah, jadi nilai yang sering angka yang sering muncul di soal ini itu berapa? Yaitu 2. Maka kita bisa menentukan basisnya yaitu angka 2. Nah, kalau sudah seperti ini,
14 sama 16-nya kita pecah menjadi 2 log 7 dikali 2. Semuanya kita bagikan dengan 2, berarti 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Kemudian yang bawah juga sama, menjadi 2 log 8 dikalikan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau perkalian kita ubah ke bentuk penjumlahan seperti sifat nomor 2, yaitu A log X plus A log Y itu sama dengan A log X kali Y. Misal kita sama saja, berarti A log X kali Y itu sama dengan A log X plus A log Y. Maka kalau seperti ini, itu kan perkalian ini kan bisa saja menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita lihat ke soal. Kan sudah diketahui 2 log 8 itu sama dengan M, 2 log 7 sama dengan N. Maka di sini kan ada 2 log 7 dengan 2 log 8. Nah, 2 log 7 kita ganti menjadi M karena di sini sudah diketahui di soal kalau 2 log 8 itu sama dengan M. Maka 2 log 7-nya ini kita ubah menjadi N plus 2 log 2. 2 log 2 kan sama dengan 1, karena kembali lagi ke sifat nomor 1, yaitu A log A sama dengan 1. Maka 2 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8. 2 log 8 di sini sudah diketahui, yaitu M plus 2 log 2, 1. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, dari ketiga contoh ini kalian sudah paham kan mengenai materi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk contoh yang nomor 4, 5, dan 6 itu kalian bisa buat latihan untuk memahami logaritma tersebut. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan apa yang saya sampaikan bisa lebih memudahkan kalian untuk memahami materi mengenai logaritma matematika. Nah, apabila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.